Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nuramalia, NIM 4022400065, kelas PSD. Di sini saya akan melakukan praktik dan juga menganalisis output dari metode ARDL, yaitu Autoregressive Distributed Lag. Untuk contoh kasusnya, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara NPF dan FDR terhadap ROA BCA Syariah periode 2011 sampai 2025 dengan pendekatan ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Data ini termasuk ke dalam data time series karena hanya menggunakan satu objek saja, yaitu BCA Syariah periode tahun 2011 sampai 2025 dengan variabel independennya yaitu X1 NPF dan X2-nya yaitu FDR, untuk variabel dependennya yaitu YROA. Untuk langkah-langkah analisisnya, yaitu yang pertama pengujian statistik deskriptif, yang kedua pengujian stasioner, yang ketiga penentuan lag optimum, yang keempat model ARDL secara umum, yang kelima pengujian kointegrasi, yang kelima pengujian asumsi klasik, yang keenam interpretasi model jangka pendek, dan yang terakhir interpretasi model jangka panjang. Yang pertama, kita akan melakukan uji deskriptif terlebih dahulu. Kita buka untuk data di Excel, kemudian kita klik ROA, NPF, dan FDR, klik Ctrl Shift panah bawah, Ctrl copy. Setelah itu kita masuk ke eViews. Untuk setiap kita membuat atau memasukkan data baru, kita klik Create New eViews Work File. Untuk work file structure type-nya, kita tetap di date regular frequency. Dan untuk frekuensinya kita ganti ke quarterly. Start date-nya 2011 dan end date-nya 2025. Kemudian kita klik OK. Di sini observasinya tertulis 60. Apakah benar? Kita cek dulu di Excel. Di sini benar ya teman-teman, karena ini 61 itu karena tadi judulnya seperti ROA, NPF, dan FDR itu diikutkan. Jadi benar observasi sejumlah 60. Setelah itu kita pilih quick, empty group, kita scroll paling atas, kemudian kita paste. Untuk paling atas itu khusus untuk judul ya teman-teman, ROA, NPF, dan FDR. Setelah seperti ini, untuk pengujian deskriptifnya, kita klik View, Descriptive Stat, Common Sample. Nah, di sini muncul beberapa output. Kita lihat sesuai dengan kebutuhan saja. Observasinya 60, benar, sama. Kemudian kita freeze, name, underscore 1, descriptive. Kemudian, kita akan melakukan pengujian multikolinearitas, yaitu dengan cara klik View, Covariance Analysis. Ini kita centang correlation-nya, kita hilangkan centang yang covariance, dan layout-nya kita ganti ke single table. Kita klik OK. Kemudian muncul output seperti ini. Kita lihat untuk hubungan antara variabel X, yaitu variabel NPF dan FDR. Kita lihat di sini, yaitu mean 0,088. Yang artinya nilai korelasi antara NPF dan FDR sebesar 0,088 kurang dari 0,9. Di sini mean-nya itu tidak usah dibaca ya teman-teman. Dan dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian stasionaritas. Yaitu dengan cara ini kita freeze terlebih dahulu. Freeze, name, underscore 2.
Multikolinearitas. Ini kita hapus dulu. Delete, yes. Kita mulai dari variabel X1 yaitu NPF. Dengan cara klik view, unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih level dan yang bawah itu tetap di intercept. Kemudian klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita freeze terlebih dahulu. Name underscore 3 SNPF L. L itu untuk level ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat pada bagian null hipotesis, yaitu NPF has a unit root. Dan untuk augmented itu nilai probabilitasnya sebesar 0,9201. Yang artinya NPF H0 NPF tidak stasioner pada tingkat level, H1 NPF stasioner pada tingkat level. NPF memiliki nilai probabilitas ADFT sebesar 0,920 lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di atasnya yaitu pengujian first difference. Caranya klik view, unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih first difference, kita klik OK. Kemudian kita freeze, name, underscore 3, SNPF, F. F di sini untuk first difference. Ini kita lihat null hipotesisnya yaitu D, NPF, yang berarti pada tingkat first difference dan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,0000. Yang artinya H0 NPF tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 NPF stasioner pada tingkat first difference. Di sini DNPF memiliki nilai probabilitas ADFT sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF stasioner pada tingkat first difference. Jika data sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita akan melanjutkan pengujian stasionaritas pada variabel yang lain. FDR kita klik 2 kali, kita klik view, unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih level, kemudian kita pilih OK. Kita freeze, name underscore 3 S FDR L. Di sini kita lihat null hipotesisnya, FDR yang berarti tidak ada D-nya, yang berarti masih berada di tingkat level, dan ini probabilitasnya 0,0034. Artinya, H0 FDR tidak stasioner pada tingkat level, H1 FDR stasioner pada tingkat level. Di sini FDR memiliki nilai probabilitas ADFT sebesar 0,0034 yaitu kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan FDR stasioner pada tingkat level. Setelah stasioner pada tingkat level, berarti kita akan melanjutkan uji stasionaritas pada variabel selanjutnya yaitu ROA. Klik 2 kali pada ROA, kemudian klik view, unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih level, kemudian klik OK. Setelah itu freeze, name, underscore 3, S ROA L. Kita lihat di sini null hipotesisnya ROA berarti masih berada di tingkat level dan nilai probabilitasnya 0,4744. Artinya H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level.
Di sini ROA memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,474 lebih dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita akan melanjutkan pada pengujian tingkat di atasnya yaitu first difference dengan cara klik view, unit root test, standard unit root test. Ini kita pilih first difference, kemudian kita klik OK, kita freeze, name, underscore 3 S ROA F. Kita lihat pada bagian null hipotesis, ini D ROA berarti sudah berada di tingkat first difference dan nilai probabilitasnya 0,0011 yang berarti H0 ROA tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 ROA stasioner pada tingkat first difference. Di sini nilai probabilitas dari D ROA ADF test yaitu sebesar 0,0011 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Setelah semua sudah stasioner pada tingkat first difference maupun tingkat level, selanjutnya kita akan melakukan penentuan lag optimum, yaitu dengan cara tekan kontrol, klik ROA, NPF, dan FDR, tekan kanan, open, as equation. Tadi saat menekan kontrol tadi harus diurutkan ya, mulai dari Y, X1, dan X2. Nah, setelah itu estimation settingnya di bagian metode, di sini kan kita menggunakan metode ARDL. Jadi ini kita ganti menjadi ARDL. Nah, setelah seperti ini, tidak usah diganti semuanya. Kita cukup mengganti untuk dependent variable dan regressorsnya. Untuk dependent variable maupun regressors itu max-nya itu 4. Jadi kita akan mencoba 2 saja. Nah, ini kita ganti 2. Setelah itu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita freeze terlebih dahulu. Name, ARDL. Ini bagaimana cara membacanya? Itu sebentar. Nah, ini. Dependent variabelnya tadi dilihat dependent variable itu ROA, dynamic regressorsnya Tulex automatic NPF FDR dan selected model ARDL 200. Itu di sini 2 itu sebagai variabel ROA, ini variabel Y, dan angka 0 pertama itu sebagai variabel X1 yaitu NPF, dan 0 kedua itu sebagai variabel X2 yaitu FDR. Yang artinya angka 2 di sini itu ROA di variabel itu ditulis 2 leg yaitu leg 1, leg min 1 dan juga leg min 2. Nah, di sini kan untuk variabel NPF dan FDR-nya kan sama-sama 0. Jadi cukup ditulis satu saja. Jadi tidak perlu ada leg-legnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengujian penentuan model terbaik, yaitu dengan cara klik view,
Klik view model selection summary, kemudian kriterian graph. Nah, di sini bisa dilihat model terbaik itu biasanya berada di paling atas sendiri, yaitu pada model ke-9 ini, dan spesifikasinya yaitu ARDL 200. Di sini kita mendapatkan banyak sekali model, yaitu sejumlah 18 model, tapi kita model terbaiknya yaitu berada di model ke-9. Ini tidak usah di freeze, langsung saja kita akan melihat pada yang graph. Klik view, model selection summary, kriteria graph. Nah, di sini. Di sini model terbaiknya itu biasanya berada di paling ujung kiri, yaitu di sini ARDL 200. 2 untuk variabel ROA, 0 pertama untuk NPF, dan 0 kedua untuk FDR. Kemudian kita freeze, name, underscores 4, model terbaik. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Dari sini, kita klik view, kemudian koefisien diagnostik, kemudian long run, form and bound test. Nah, setelah itu kita scroll. Nah, di sini untuk pengujian kointegrasi itu kita lihat pada F statistik dan juga asimtotik ini ya, 5%. Nah, kita lihat pada F statistiknya terlebih dahulu. Itu senilai value-nya itu senilai 2,391. Yang mana jika F kritis pada uji kointegrasi lower bound I0 dan upper bound I1. Jika F statistik lebih dari I1 pada taraf sig 5%, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan terdapat kointegrasi. Jika F-stat kurang dari I1 pada taraf sig 5%, maka terima H0 dan dapat disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Di sini F statistiknya yaitu 2,391. H0 tidak terdapat kointegrasi, H1 terdapat kointegrasi. Nilai F statistik sebesar 2,391 kurang dari 3,87, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Ini kita save terlebih dahulu. Press, name, underscore 5, kointegrasi. Kemudian kita akan melakukan pengujian interpretasi model jangka pendek, yaitu dengan cara klik view,
koefisien diagnostik, error correlation form, sini. Ini kita lihat pada bagian ECM regression case 2. Nah, untuk model jangka pendek itu tidak usah di-scroll pada bagian F statistik atau apapun itu. Kita hanya melihat pada bagian di sini, ECM regression itu. Setelah itu, pada selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu dengan cara klik. Oh, sebentar, sebentar. Ini kita save terlebih dahulu. Phrase, name, underscore 6, pendek. Kemudian, uji asumsi klasik, kita tekan view, kemudian residual diagnostik, histogram normality test, kemudian kita freeze dulu, name underscores 7 normalitas. Pada uji normalitas ini, H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Di sini itu nilai probabilitasnya sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi secara normal. Setelah itu kita akan melakukan uji autokorelasi dengan cara klik view, residual diagnostik, serial correlation LM test, legs-nya kita tetap 2, kemudian klik OK. Setelah itu phrase, name underscore 7, autokorelasi. Pada autokorelasi itu, nilai dari OBS R square pada probabilitas C square 2 itu 0,8124, yang mana berarti H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai probabilitas OBS R square sebesar 0,8124, lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu pengujian heteroskedastisitas. Kita klik view, residual diagnostik, heteroskedasticity test. Ini test type-nya kita tetap di Bruce Pagan Godfrey. Selanjutnya kita klik OK. Press terlebih dahulu, name underscore 7, heteroskedastisitas.
Pada uji heteroskedastisitas, H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Di situ nilai probabilitas OBSR square sebesar 0,097, yang mana lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, setelah uji asumsi klasik selesai, kita akan melakukan uji jangka panjang dengan cara klik view, koefisien diagnostik, kita pilih long run form and bound test, kemudian kita freeze, name underscores 8 panjang. Di sini kita lihat pada dependent variable yaitu DROA, berarti pada tingkat first difference ROA dengan nilai koefisien DROA min 1 dan koin EG min 1 itu sebesar min 0,231 dan koin EG min 1 yaitu min 0,238. Sini sehingga menghasilkan rumus yaitu DROAT sama dengan min 0,231 bintang DROA T min 1 min 0,238 bintang koin Eki T min 1 plus error. Untuk interpretasi model jangka pendeknya, ini tadi, yaitu DROA min 1, nilai koefisien DROA min 1 sebesar min 0,231 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari DROA-1 akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,231 unit DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara DROA-1 dengan DROA. Untuk yang koin Eki min 1, itu nilai koefisien koin Eki sebesar min 0,238 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi devisiasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 23,8% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut atau membutuhkan sekitar 100 atau 23,8 sama dengan 4,20 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya kita kembali ke view dulu. Tadi lupa. Ini kita dulu. Yang ini kita tutup terlebih dahulu. Delete, yes. Kemudian kita klik ARDL 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik view.
Kita klik view seperti ini, kita freeze, langsung kita name. Sebentar, sebentar. Selanjutnya, yaitu sini tadi model jangka pendek sudah. Sekarang model jangka pendek UJT. Nilai probabilitas DROA-1 sebesar 0,0584. Yang mana H0 DROA-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Sedangkan H1 DROA-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai probabilitas T statistik sebesar 0,0584 yaitu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa DROA-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Selanjutnya, model jangka pendek uji T. H0 koin Eki min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. H1 koin Eki min 1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. Di situ nilai probabilitasnya itu sebesar 0,003 yang mana kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan koin Eki berpengaruh signifikan terhadap DROA. Selanjutnya yaitu model jangka panjang pada koefisien NPF, FDR, dan C itu NPF senilai nilai koefisiennya yaitu 0,5496 dan FDR-nya itu min 0,0028 dan C-nya itu 0,9665. Yang mana penulisannya menjadi ROAT sama dengan 0,5496 bintang NPFT min 0,0028 bintang FDRT tambah 50 tambah 0,9666 plus error 1. Untuk E itu error ya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu interpretasi model jangka panjang. Seperti tadi dilihat dari nilai koefisiennya antara NPF, FDR, dan C. Itu cara membacanya. Nilai koefisien NPF yaitu sebesar 0,5496 atau 0,55 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari NPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,55% ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara NPF dan ROA. Artinya, ketika NPF meningkat, maka semakin banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Untuk FDR, nilai koefisien FDR sebesar min 0,003 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,003% ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara FDR dan ROA. Artinya, ketika FDR meningkat, maka terjadi penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemudian untuk yang C, nilai konstanta sebesar 0,966 menunjukkan bahwa ketika NPF dan FDR dianggap konstanta atau tetap, maka rata-rata ROA yaitu sebesar 0,966%. Kemudian model jangka panjang UJT.
Di sini dilihat pada variabel NPF dengan nilai probabilitas 0,0008, yang mana H0 NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan H1 NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probabilitas T statistik sebesar 0,001, yang mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya model jangka panjang uji T, yaitu pada variabel FDR, dengan nilai probabilitas 0,819, yang mana H0 FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan H1 FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probabilitas T statistik sebesar 0,819 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk koefisien determinasi itu pada ARDL, yaitu dilihat pada R square dan adjust R square. Nilai R square ARDL dengan dependent variable ROA itu sebesar 0,832 dan nilai adjust R square itu sebesar 0,819. Nilai adjust R square sebesar 0,82 atau 82%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat atau ROA sebesar 82% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, dari interpretasi tadi menghasilkan kesimpulan yaitu FDR stasioner pada tingkat level, sedangkan NPF dan ROA stasioner pada tingkat first difference. Hasil ini mengindikasikan bahwa model ECM kurang sesuai digunakan. Jadi, dipilih model ARDL. Model ARDL terbaik yaitu ARDL 200, yang mana orde 2 itu untuk ROA, orde 0 yang pertama itu untuk NPF, dan orde 0 yang kedua itu untuk FDR. Hasil uji bound test menunjukkan tidak terjadi kointegrasi pada model. Nilai koefisien Coin Eki sebesar min 0,238 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 23,8% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, atau membutuhkan 100 per 23,8 sama dengan 4,20 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menunjukkan keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Pada model jangka pendek, DROA-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, sedangkan koin Eki-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. Pada model jangka panjang NPF, berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang terakhir, nilai adjust R square sebesar 0,82 atau 82%. Sekian penjelasan dan juga eh, praktek dari saya. Apabila masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma omong sampai berapa? Sama 15 aku. 10 15.